Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita dapat mengikuti pelajaran seperti biasa walaupun masih dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, atau masih belajar melalui online atau belajar dari rumah. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Bapak berharap semoga kita semua, anak-anak semua, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah meluangkan waktu bermain kita, telah meluangkan waktu istirahat kita untuk mengikuti pelajaran seperti biasa. Anak-anak sekalian, selamat datang di channel Guru yang paling terkece tersebut keren di Indonesia. Pada segmen belajar online pada materi pendidikan agama Islam Madrasah Ibtidaiyah kelas 1. Anak-anakku sekalian, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini terlebih dahulu, dan silakan absen di kolom komentar dengan cara bagaimana Pak caranya? Caranya adalah menuliskan nama kalian dan juga asal sekolah kalian di kolom komentar. Jikalau sudah, marilah kita memasuki materi kita pada hari ini. Tetapi sebelum memulai materi pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Marilah anak-anak sekalian kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin. Baiklah, terima kasih anak-anak sekalian. Semoga dengan doa itu kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak sendiri ataupun guru-guru kita yang lain. Baiklah anak-anak sekalian yang soleh dan soleha, di sini Bapak referensi atau buku yang Bapak pakai adalah buku Salam untuk Madrasah Ibtidaiyah kelas 1. Baiklah anak-anakku sekalian, pada materi kita hari ini adalah hadis tentang kebersihan. Nah, anak-anakku sekalian, ketika berbicara tentang kebersihan, tentu saja kita mengetahui bahwasanya hidup itu haruslah bersih. Baik itu bersih diri kita, dan juga bersih pakaian kita, dan juga bersih lingkungan kita. Baiklah, Bapak akan menunjukkan hadisnya. Kita baca ya. Ini hadisnya. An Abi Malik al-As'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru satrul iman. Artinya, dari Abu Malik al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim. An Aisyah qalat qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-Islamu nazifun fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Yang artinya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha berkata
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu bersih, maka jagalah kebersihan karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Nah, anak-anak sekalian yang soleh dan solehah, kalau melihat dari hadis yang kita baca bersama-sama tadi, berarti kebersihan itu sangat penting dong. Bahkan di hadis yang kedua dijelaskan bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang kotor. Tidak akan masuk surga orang yang tidak menjaga kebersihan. Gawat dong berarti. Nah, di sini Bapak bertanya anak-anak sekalian, apakah ingin masuk surga? Ingin dong pasti, karena di surga itu banyak kenikmatan-kenikmatan, banyak makanan, banyak mainan, dan lain sebagainya. Berarti kebersihan itu kalau melihat dari hadis yang kita baca bersama tadi, kebersihan itu sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan tentunya kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam harus menjaga kebersihan. Benar sekali. Tentu saja anak-anak sekalian yang soleh dan solehah, dalam menjaga kebersihan, semua lingkungan kita harus kita jaga kebersihannya, mulai dari diri kita. Bagaimana cara menjaga diri kita agar terhindar dari kotor? Bagaimana menjaga diri kita agar selalu bersih? Bagaimana caranya anak-anak? Yang pertama adalah mandi. Tentu saja ketika kita bermain, ketika kita keluar rumah, dan lain sebagainya, kita kan menyentuh kotoran atau terkena debu dan lain sebagainya. Bagaimana cara membersihkannya? Itu adalah mandi dengan cara menyabuni badan kita dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mencuci rambut kita. Itu juga dilakukan misal ketika kita mandi, memakai shampoo misalnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah ketika kita makan, lihat dulu tuh kuku kita. Kalau misal kuku kita hitam, kuku kita kotor, apakah enak untuk makan? Tentu saja tidak enak, anak-anak sekalian. Nah, dari itu kita harus menjaga kebersihan diri kita, mulai dari badan kita, mulai dari rambut kita, dan juga kuku-kuku kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjaga pakaian kita dengan cara apa? Mencucinya. Misal nih kita keluar, terus kita main, terus kan kotor tuh baju kita. Tidak mungkin sudah kotor terus pulang ke rumah kita lipat-lipat baju terus lempar lagi ke lemari, dipakai lagi minggu depannya, dipakai lagi besoknya tanpa dicuci. Itu kan termasuk perbuatan yang kotor. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan rumah dan sekolah kita. Nah, anak-anak sekalian, menjaga kebersihan rumah kan banyak macamnya. Misal kita dari bermain di rumah, seharusnya kita merapikan rumah kita, membersihkan rumah kita. Membersihkan rumah itu bukan hanya tugas seorang ibu loh anak-anak sekalian. Kita juga harus membantu ibu dalam membersihkan rumah, merapikan rumah. Tidak boleh hanya menyuruh ibu ataupun bahkan melihat saja. Kita harus membantu ibu dalam membersihkan rumah dan membersihkan sekolah. Nah kan sekarang kita di masa pandemi ini tidak sekolah langsung, tidak datang ke sekolah langsung, tidak datang ke kelas langsung. Biasanya kan kita piket, menyapu ruang kelas, menyapu halaman sekolah dan lain sebagainya. Tetapi dengan hal itu, walaupun kita di masa pandemi sekarang ini, kita menggantinya dengan cara membersihkan rumah dan tempat belajar kita. Itu anak-anak sekalian untuk materi kita pada hari ini. Maka dari itu anak-anak sekalian, melihat daripada hadis yang kita bacakan di awal tadi, bahwasanya menjaga kebersihan itu sangatlah harus bagi kita orang yang beriman ataupun orang Islam. Karena kenapa? Kebersihan itu selain melihat bersih itu indah,
melihat kebersihan itu enak dilihat, kebersihan itu adalah sebagian dari iman, itu pada pokoknya. Maka dari itu anak-anak sekalian, marilah kita menjaga kebersihan kita, baik itu kebersihan diri kita, baik itu kebersihan rumah kita, baik itu kebersihan pakaian kita. Dengan hal itu kita telah mengamalkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu menjaga kebersihan. Mungkin itu anak-anak sekalian materi singkat pada hari ini. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya, semoga kita dapat mengambil pelajarannya dan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.